kabarnya hari ini? Luar biasa? Yesus dahsyat? Yes, yes, yes. Gracia kids, joy, joy, joy. For you, for me, for all. Yeay, beri tepuk tangan semuanya. Wah, anak-anak, hari ini ketemu lagi sama Miss Adis di hari Rabu tanggal 14 April 2021. Nah, anak-anak, hari ini siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya semuanya. Siapa yang siap untuk menyembah Tuhan Yesus? Angkat tangannya juga ya. Nah, anak-anak, yuk sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau tutup mata kita mau berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amin. Nah, anak-anak, kita mau menyanyikan lagu Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prak prak prak, aku seorang kapiten. Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prak prak prak, aku seorang kapiten. Sekali lagi, aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prak prak prak, aku seorang kapiten. Kapiten nih. Siapa yang mau jadi kapiten? Kapiten itu sama seperti tentara, polisi. Wow, kalau berjalan kan pakai sepatunya yang berat. Prok, prok, prok. Aku seorang kapiten. Nah, ya anak-anak, sekarang kita mau ganti nih pujian kita nih. Siapa yang masih memuji nama Tuhan? Nah, masih ingin memuji nama Tuhan ya? Yuk kita mau ganti pujian kita. Nah, anak-anak, sekarang kita mau angkat pujian kita. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Take about deep, deep down, down, deep down in my heart. Take about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Take about deep, deep down, down, deep down in my heart. Take about deep, deep down, down, deep down in my heart. Happy yay, yay, yay. Happy yay, yay, yay. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yay, yay, yay. Happy yay, yay, yay. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Cintaku semakin mendalam. Yeay, anak-anak. Terima kasih anak-anak. Sudah memuji Tuhan nih. Sekarang tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan Yesus ya. Yuk kita mau siapkan hati kita menyembah Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama mengatakan ku cinta Yesus ya.
Mari anak-anak kita mau katakan, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami cinta Engkau. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari anak-anak kita mau menyembah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Glory haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Engkau yang layak kami sembah dan kami puja ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan semua Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan itu semua hanya daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau tutup bungkus setiap anak-anak TK Gracia Joy Kids ya Tuhan dengan hikmat-Mu Bapa, sehingga mereka dapat menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Ya anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Nah anak-anak, hari ini Miss Adis mau menceritakan kembali tentang kebenaran firman Tuhan ya. Kalau kemarin Miss Grace, lalu Miss Trio telah bercerita tentang firman Tuhan, yaitu satu tokoh Alkitab. Nah, tokoh Alkitab yang akan kita ceritakan hari ini, yang Miss Adis akan ceritakan hari ini, masih dengan siapa kemarin ceritanya? Masih dengan Musa. Nah, Musa adalah anak dari Bapak Amram dan Ibu Yokebed. Nah, coba sekali lagi ya. Bapak Amram dan Ibu Yokebed. Bapak Amram dan Ibu Yokebed mempunyai anak laki-laki yang bernama Musa. Nah, jadi selain Musa, Ibu Amram dan Bapak Yokebed, Bapak Amram dan Ibu Yokebed ini punya 3 anak.
Ada namanya Miriam, ada namanya Harun, ada juga Musa. Nah, karena waktu itu Firaun mengeluarkan perintah, jika ada anak bayi laki-laki, dia berhak untuk dibunuh. Anak dibunuh. Wah, gimana nih rasanya nih? Wah, sedih dong pastinya ya. Masa maminya sudah mengandung anaknya, kalau anaknya keluar laki-laki maka akan dibunuh. Wah, Ibu Yokebednya sedih sekali. Aduh, bagaimana ini bayiku, karena bayiku laki-laki. Aduh, aku harus bagaimana ya? Wah, Ibu Yokebednya sedih sekali. Nah, lalu saat Ibu Yokebed melahirkan, lalu Ibu Yokebed karena takut Musanya dibunuh, saat itu maka Ibu Yokebed menaruh Musa di aliran sungai. Wah, di aliran sungai. Ibu Yokebed menaruh Musa di aliran sungai di dalam keranjang. Nah, ya, di dalam keranjang yang sudah dibentuk. Nah, ditaruh di dalam keranjang, baru ditutupin selimut, anaknya ditaruh di sungai. Nah, waktu itu kakaknya Miriam selalu mengawasi adiknya, ya. Tidak ditinggalkan begitu saja adiknya, tapi kakak Miriam mengawasi adiknya, ya. Nah, setelah Miriam menjaga adiknya, lalu tiba-tiba ada putri. Ya, ada seorang putri Mesir ya, datang untuk mandi ke sungai itu. Lalu bertemu dengan bayi Musa ya. Nah, waktu itu putrinya bingung. Putrinya mau merawat Musa tapi dengan cara apa? Lalu tiba-tiba karena kakaknya Musa mengawasi dari jauh, kakaknya Musa mendatangi putri Firaun. Dia mengatakan, Tuan Putri, kiranya Tuan Putri mengizinkan kalau saya akan memanggilkan seorang inang penyusu. Wah, namanya seorang ibu penyusu. Nah, yang akan memberikan ASINya untuk anak bayi itu, yaitu si Musa, ya. Nah, lalu putri Firaun pun senang karena dedek Musanya pasti akan mendapatkan susu, ya, akan mendapatkan energi sehingga dedek Musanya bisa tumbuh dengan baik, ya. Nah, lalu putri Firaun juga memberikan nama kepada bayi itu, ya. Nah, namanya adalah, aku akan memberikan nama bayi ini yaitu Musa, yang artinya aku telah mengambilnya dari air. Sekali lagi, Musa itu artinya mengambil dari air, ya. Nah, jangan lupa anak-anak ya, Musa apa artinya? Ya, diambil dari air, boleh ya. Nah, lalu Musa, karena Musa sudah dirawat dengan baik, putri Firaun sangat menyayangi Musa, ya. Nah, dirawat Musa dengan baik sehingga Musa tumbuh dewasa. Nah, anak-anak juga seperti itu. Saat anak-anak dirawat dengan baik oleh papa mama, ya, diberikan makan, ya. Nah, dijaga dengan baik, ya. Nah, anak-anak, Musa dirawat oleh putri Firaun dengan baik. Nah, karena putri Firaun merawat Musa dengan baik, oleh karena itu Musa tumbuh dewasa, ya. Nah, saat Musa tumbuh dewasa, Musa pun melihat bahwa bangsa Israel, bangsanya ya, atau bisa disebut juga dengan bangsa Ibrani, telah melakukan pekerjaan yang berlebihan, anak-anak. Pekerjaan yang berlebihan seperti apa, Miss? Istirahatnya tidak ada istirahat, ya. Disuruh kerja terus-menerus. Nah, Musa tuh
sedih. Kenapa? Karena semua bangsanya bekerja sebagai budak. Ya, tidak diperlakukan dengan baik. Dipukul oleh bangsa Mesir. Musa marah. Musa kesal. Oleh karena itu, Musa tuh tidak mau bangsanya itu, bangsa Israel itu telah diperlakukan tidak baik oleh bangsa Mesir. Musa pun berkata, aku tidak mau kalau bangsa Mesir menindas bangsa Israel. Suatu hari saat Musa sedang berjalan-jalan, tiba-tiba dia melihat kalau ada bangsa Mesir memukul bangsa Israel di depan matanya. Musa marah ya. Musa marah karena kenapa bangsa Mesir memukul bangsa Israel? Hanya karena bangsa Israel tidak bekerja dengan baik, tidak bekerja sesuai dengan perintahnya. Bangsa Israel tidak bekerja keras. Oleh karena itu dipukul bangsa Israelnya. Wah, harusnya bisa dibilangin ya, tetapi ini dipukul. Musa marah, Musa kesal. Kenapa langsung dipukul? Bangsa Israel itu harusnya dibilangin dulu ya anak-anak ya. Nah, oleh karena itu Musa pun, apa yang dilakukan oleh Musa anak-anak ya, saat dia melihat bangsa Israel atau bangsa Ibrani dipukul oleh bangsa Mesir, apa anak-anak yang dilakukan oleh Musa? Anak-anak, kita harus lihat ya cerita selanjutnya nih sama Misterio besok. Kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Musa saat melihat bangsa Israel itu dipukul oleh bangsa Mesir? Boleh nggak anak-anak melakukan kekerasan? Tidak boleh. Sama adiknya boleh nggak pukul-pukul? Tidak boleh. Sama kakaknya boleh nggak saling memukul? Tidak boleh anak-anak ya. Nah, karena kalau memukul itu ada perbuatan yang kasar, perbuatan yang tidak baik ya. Sakit kan kalau dipukul. Nah, seperti itu ya. Jadi Musa mau membela bangsanya. Musa mau membela bangsa Israel supaya bangsa Israel sudah tidak dipukul-pukul lagi. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Musa anak-anak? Nah, besok dilanjutin sama Misterio ya. Sekarang dengar dulu nih pertanyaan dari Miss Adis ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa arti nama Musa? Sekali lagi, apa arti nama Musa? Nah, lalu selanjutnya pertanyaan yang kedua, bangsa apakah yang dijadikan budak oleh bangsa Mesir? Sekali lagi, bangsa apakah yang dijadikan budak oleh bangsa Mesir? Nah, kalau sudah, anak-anak jangan lupa dijawab pertanyaannya ya. Nah, yuk kita mau tutup firman Tuhan kita hari ini. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Kami bersyukur ya Bapa, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau belajar dari sikap Musa. Kami mau belajar Tuhan bagaimana ia dapat membela bangsanya. Dia dapat membela bangsanya, dia juga Tuhan dapat menjadi anak-Mu Tuhan yang mengikuti kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin setiap anak-anak TK Gracia Joy Kids. Engkau yang memimpin Tuhan setiap anak-anak-Mu, biarlah selalu berikan kekuatan, kesehatan hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.